Para ilmuwan baru saja menemukan kawah bulan yang sangat besar, sangat baru, dan sangat berbahaya secara tak terduga, sehingga memaksa penulisan ulang total atas apa yang kita ketahui tentang bulan. Jika sesuatu seperti ini dapat terbentuk tanpa peringatan, maka setiap rencana pangkalan permanen tiba-tiba terlihat rapuh, bahkan mungkin naif. Jadi sekarang pertanyaannya bukanlah bagaimana kita membangun di bulan, melainkan apakah kita bisa melakukannya dengan aman. Bukan soal jatuh ke dalamnya atau kebocoran beracun. Ancamannya adalah apa yang dibuktikan kawah ini. Bulan masih aktif dihantam, dan saat itu terjadi, itu mendadak dan fatal. Studi terbaru mengungkap meski peluang hantaman langsung pada pangkalan masa depan rendah, risiko itu tumbuh tiap struktur baru di permukaan. Lebih banyak infrastruktur berarti lebih banyak paparan. Dan tidak ada jaring pengaman, tidak ada atmosfer untuk memperlambat objek yang datang, tidak ada sistem peringatan. Dampaknya akan seketika dan berpotensi bencana. Mengapa kawah ini begitu menonjol? Karena itu seharusnya tidak ada, setidaknya belum. Lebarnya 740 kaki dan dalamnya 140 kaki. Menurut model yang ada, dampak skala ini seharusnya terjadi kira-kira sekali setiap 139 tahun. Tapi yang satu ini baru aja terjadi, yang berarti kita sangat beruntung atau modelnya salah. Dan jika modelnya salah, maka risikonya telah diremehkan selama ini. Struktur kawah ini menambah kekhawatiran. Dindingnya yang curam menunjukkan itu terbentuk di tanah padat yang keras, kemungkinan aliran lava kuno. Tapi bahaya sebenarnya bukan hanya kawah itu sendiri, tapi juga apa yang dilepaskan oleh hantaman tersebut. Medan ejekta yang luas mengelilinginya. Debu dan batu terlempar keluar dengan kecepatan tinggi. Fragmen-fragmen ini dapat menempuh jarak ratusan kaki, menghantam dengan kekuatan yang cukup untuk merusak atau menghancurkan apapun di jalurnya. Tidak hanya di lokasi hantaman, tapi jauh melampauinya. Ini mengubah segalanya. Bahayanya bukan hanya hantaman langsung yang langka, melainkan efek beruntunnya. Puing-puing berkecepatan tinggi yang menyebar ke area luas tanpa peringatan, namun misi ke bulan terus dipercepat. Program Artemis NASA sedang mengupayakan kehadiran manusia jangka panjang di bulan. Modul hunian baru sedang dirancang untuk mendukung kru, eksperimen, dan operasi permukaan. Tapi semuanya bergantung pada satu asumsi, bahwa bulan itu dapat diprediksi. Kawah ini menunjukkan bahwa hal itu tidak benar. Dan semua ini terjadi tepat saat NASA meluncurkan Artemis II, mengirim astronot mengelilingi bulan untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, dan melangkah satu tahap lebih dekat menuju kehadiran manusia jangka panjang di sana. Pada Februari 2025, ilmuwan mendeteksi asteroid yang menuju ke arah kita. Jika menabrak, itu akan membuat kawah seukuran Manhattan dan melepaskan gelombang kejut yang cukup kuat untuk meratakan segalanya dalam radius 30 mil. Waduh, saya pergi aja. Ya, untungnya untuk saat ini kita aman. Tapi ancaman itu akan kembali pada 2028 dan kali ini semuanya mungkin berubah. Begini, pada 2025 NASA mengumumkan bahwa asteroid bernama 2024 YR4 memiliki peluang 3,1% menabrak bumi pada 2032. Nah, dalam istilah asteroid itu cukup tinggi untuk membunyikan alarm. Asteroid itu sendiri bukan selevel pemusnahan dinosaurus, tapi cukup besar untuk meratain sebuah kota. Batu itu lebarnya sekitar 130 hingga 300 kaki. Itu kira-kira seukuran jet besar. Jika itu menghantam kota padat, dunia nggak akan berakhir. Tapi itu akan jadi hari yang sangat buruk. Tapi tak ada yang panik, dan ilmuwan tak berebut cari bunker. Sebab saat awal melihat asteroid, kita bekerja pakai informasi terbatas. Ini seperti melihat pesawat tinggi di langit dan mencoba menebak tepatnya di gerbang mana ia akan parkir. Itulah sebabnya para astronom bergegas mengumpulkan lebih banyak data. Asteroid itu sendiri tampak cukup biasa. Itu berbatu, bukan benda logam langka. Pertama kali terlihat pada akhir 2024 oleh observatorium di Chili saat pemindaian langit rutin. Ada kelompok bernama Jaringan Peringatan Asteroid Internasional. Tugas mereka adalah mengawasi batu luar angkasa yang mungkin mencoba merusak hari Anda. Dan kembali pada 29 Januari 2025, mereka mengumumkan bahwa peluang asteroid itu menabrak bumi telah melampaui 1%. Nah, 1% mungkin terdengar tidak banyak, tapi itu cukup untuk membuat para ilmuwan mulai khawatir.
Risiko dampak untuk 2024 YR4 mencapai titik tertingginya pada 18 Februari 2025. Saat itulah para ilmuwan menghitung peluang 3,1% ia bisa menabrak bumi. Tapi pada 23 Februari, setelah lebih banyak pengamatan masuk, kemungkinan itu pada dasarnya dikesampingkan sepenuhnya. Peringkat skala Torino asteroid tersebut yang digunakan untuk mengkategorikan risiko dampak objek dekat bumi seperti asteroid dan komet dalam 100 tahun ke depan diturunkan menjadi 0. Artinya, ia tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi bumi. Ya, untuk saat ini. Namun ilmuwan terus melacaknya dan berdasarkan data tambahan, kini ada 4% peluang ia menabrak bulan. Jika benar, itu akan terjadi tanggal 22 Desember 2032. Saat ini, asteroid itu diprediksi melintas sekitar 5.600 mil dari permukaan bulan. Namun, ketidakpastiannya besar, sekitar plus minus 46.000 mil, jadi bisa saja meleset jauh. Bahaya serupa terakhir terjadi tahun 2004 lewat asteroid 99.942 Apophis. Saat itu, peluangnya 2,7% menabrak bumi pada 2029. Orang-orang pun merasa cemas, namun setelah pengamatan yang lebih baik, para ilmuwan menepis kemungkinan tabrakan tersebut. Kali ini, kita benar-benar melampaui rekor lama tersebut. 2024, YR4 saat ini sedang menuju ke arah Jupiter dan tidak akan berayun kembali mendekati kita hingga tahun 2028. Dan saat itulah segalanya mungkin berubah. Jika risikonya melonjak di atas 10%, Yawin akan mengirimkan peringatan resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka akan memberitahu negara-negara dan zona dampak yang mungkin terjadi untuk mulai bersiap-siap. Karena jika kita berbicara tentang kerusakannya, harus diakui asteroid ini bukanlah monster selebar 6 mil yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu setelah menabrak bumi. Asteroid yang satu ini termasuk dalam kategori pembunuh kota. Memang terdengar dramatis, tapi ini bukan tentang kepunahan global. Masalah utamanya bukan ukuran, tapi kecepatan. Jika asteroid itu menabrak, ia bergerak hampir 40.000 mil per jam, sama seperti terbang dari New York ke LA di bawah 5 menit. Namun tetap aja, skenario yang paling mungkin terjadi adalah asteroid tersebut meledak di udara bahkan sebelum menyentuh tanah. Itu disebut ledakan udara. Namun jika asteroid tersebut berada pada perkiraan ukuran yang lebih besar, ia sebenarnya bisa mencapai permukaan planet kita, menghantam tanah, dan menciptakan kawah. Jadi kemungkinan itu masih ada mengenai di mana ia bisa menabrak. Zona dampak yang mungkin mencakup area yang sangat luas. Pasifik Timur, Amerika Selatan bagian utara, Atlantik, Afrika, Jazirah Arab, dan Asia Selatan. Angkat tangan jika kami melewatkan Anda. Namun, ingatlah terlalu cepat untuk membuat keputusan hidup berdasarkan hal itu. Jadi, jangan pindah dulu. Lagi pula, kita tidak berdiam diri di sini. Tahun 2022, NASA sukses misi DART dengan menabrakkan wahana ke asteroid untuk menggeser jalurnya. Dan itu berhasil. DART adalah singkatan dari Uji Pengalihan Asteroid Ganda. Itu dibangun untuk kantor pertahanan planet NASA. Tujuannya menguji apakah kita bisa mendorong asteroid agar tidak menabrak planet kita. Jadi mereka meluncurkan wahana pada November 2022, menempuh perjalanan 10 bulan. Rencananya memang untuk menabrakannya. Targetnya bulan asteroid kecil Dimorphos, lebar 530 kaki, sebesar stadion. Dimorphos mengorbit asteroid yang lebih besar bernama Didymos. Keduanya hanya saling mengitari di luar sana di ruang angkasa. Yang penting tak ada yang mengancam bumi, jadi ini tes yang aman. DART merupakan pesawat ruang angkasa berat dengan kamera dan sistem panduan cerdas. Strateginya menabrak Dimorphos pada kecepatan sekitar 14.000 mil per jam agar kekuatan benturan sedikit mengubah orbitnya. Di tahap akhir, wahana tersebut memandu dirinya sendiri. Ia harus mencari tahu batu mana yang mana, mengunci yang lebih kecil dan menyesuaikan jalurnya tanpa ada yang mengemudikannya secara langsung. Saat menabrak, kamera di dalamnya mengirimkan kembali gambar jarak dekat tepat hingga saat benturan terjadi.
Lalu sinyalnya terhenti karena wahana antariksa itu telah menyelesaikan tugasnya dan menabrak asteroid tersebut. Ada juga CubeSat kecil buatan Italia yang memisahkan diri lebih awal dan tetap di belakang untuk memotret tabrakan dan awan puing yang dihasilkan. Gambar-gambar itu menunjukkan semburan besar batu dan debu yang meledak luar angkasa. Nah, setelah itu, para astronom di seluruh dunia mulai mengukur orbit Dimorphos dengan sangat hati-hati. Sebelum tabrakan, perlu 11 jam 55 menit untuk mengelilingi Didymos. Setelah benturan, waktunya menjadi 11 jam 23 menit. Selisih 32 menit yang mengesankan. Menariknya, wahana antariksa itu sendiri bukan satu-satunya pemicu pergeseran tersebut. Saat DART menghantam permukaannya, ia melontarkan bertonton batuan keluar. Ledakan batu dan debu memberi asteroid dorongan ekstra, lebih kuat dari wahananya sendiri. Ilmuwan menyadari Dimorphos bukan batu padat, melainkan tumpukan puing yang terikat gravitasi. Hal ini membantu memperbanyak puing dan dorongan yang lebih besar. Jadi, jika kita menghadapi asteroid yang lebih padat dan solid, teknik yang sama mungkin nggak akan memberikan efek yang persis sama. Ilmuwan mencari ide lain, seperti menggunakan laser untuk memanaskan asteroid agar serpihan batu yang berterbangan mendorongnya ke arah berlawanan, layaknya roket kecil. Atau menempatkan wahana di dekatnya agar gravitasinya menarik asteroid keluar jalur, seperti kapal tunda yang memandu kapal. Jika darurat, ledakan nuklir jadi upaya terakhir. Terlepas dari keberhasilan misi DART, NASA mengatakan kita belum memiliki sistem siap pakai yang andal yang dapat menghentikan asteroid penghancur kota jika tiba-tiba muncul di jalur tabrakan dengan bumi. Bahayanya bukanlah asteroid raksasa selevel pemusnah dinosaurus, itu sangat besar dan mudah dilacak. Bukan juga batu-batu kecil yang terbakar di atmosfer setiap saat. Melainkan yang berukuran sedang, lebarnya sekitar 500 kaki. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 25.000 objek dekat bumi dalam rentang ukuran tersebut. Di dekat orbit bumi baru ditemukan sekitar 40% dari mereka. Sisanya masih di luar sana dan lokasinya belum diketahui. Masalahnya, mereka gelap. Banyak yang kurang memantulkan cahaya matahari, sehingga teleskop canggih pun bisa luput. Untuk itu, NASA akan meluncurkan teleskop Near Earth Object Surveyor. Bukan mencari pantulan sinar matahari, ia akan mendeteksi panas. Bahkan asteroid gelap pun menyerap surya dan memancarkannya. Dan itu lebih mudah dilihat dalam inframerah. Mungkin Anda dengar NASA akan meluncurkan misi ke bulan terbesar Saturnus, Titan, tahun 2028. Dan ya, banyak resiko mengintai. Wahana Dragonfly akan menerjang atmosfer tebal berkecepatan tinggi, bertahan dari terjunan api, membuka parachute, lalu mendarat di lokasi yang lebih dingin dari Antartika. Jika Anda membayangkan pesawat raksasa ala Star Trek, tidak. Dragonfly pada dasarnya adalah drone berteknologi tinggi seukuran mobil Mini Cooper. Jadi, bisakah sesuatu yang sekecil itu benar-benar bertahan dari semua itu? Ya, sebaiknya ia bertahan, apalagi karena proyek ini udah terlambat 2 tahun dan terus menjadi lebih mahal. NASA memilih misi Dragonfly pada Juni 2019 dan peluncurannya dijadwalkan untuk 2026. Tapi sekarang telah diundur ke 2028. Penundaan itu aja nambah sekitar $1 miliar ke total biaya. Pada titik ini, biaya proyek tersebut lebih dari $3 miliar. Semua uang itu digunakan untuk membangun wahana bertenaga nuklir seukuran mobil dengan 8 rotor, semacam drone. Ia akan cepat mampu menempuh puluhan mil dalam waktu kurang dari 1 jam dan butuh sekitar 6 tahun untuk sampai ke Titan. Jadi, jika tanggal peluncuran saat ini tetap, ia akan mendarat di sana pada 2034. Tapi, mengapa Titan tepatnya? Ya, itu karena Titan itu aneh dalam artian yang terbaik. Ini adalah bulan terbesar Saturnus. Ia juga lebih besar dari bulan kita sendiri dan planet Merkurius. Atmosfer Titan itu tebal. Tekanan udara di sana sekitar 60% lebih tinggi dari bumi, yang mirip seperti tekanan yang Anda rasakan di dasar kolam renang yang dalam. Tapi alasan utama semua orang begitu tertarik pada Titan adalah karena ia memiliki semua bahan untuk kehidupan. Dunia ini dipenuhi dengan bahan kimia kompleks berbasis karbon. Di bumi, karbon adalah pusat dari semua makhluk hidup. Ia membantu membentuk sel dan struktur tubuh kita dan terlibat dalam reaksi kimia yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Tanpa karbon, kehidupan seperti yang kita kenal gak akan ada. Lalu ada air.
Oke, Titan terlalu dingin untuk memiliki air cair, tapi ada es. Ia juga memiliki awan, hujan, sungai, danau, dan lautan hidrokarbon cair seperti metana dan etana. Selain itu, para ilmuwan mengira ia mungkin memiliki samudra air cair yang tersembunyi di bawah kerak esnya, mirip dengan yang kita yakini ada di bulan Jupiter, Eropa. Dalam banyak hal, Titan mungkin menyerupai keadaan bumi miliaran tahun yang lalu sebelum kehidupan berkembang sempurnanya menjadi apa yang kita lihat sekarang. Lewat studi kimia dan lingkungan Titan, ilmuwan berharap menemukan jejak kimia penanda kehidupan masa lalu atau saat ini. Target utama Dragonfly yakni kawah Selk. Ilmuwan mengira sesuatu menghantam area ini ratusan juta tahun silam, dan tabrakan itu mungkin mengumpulkan bahan tepat untuk kehidupan di satu tempat. Kita berbicara tentang campuran karbon, ditambah hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, di atas kertas, misi ini terdengar luar biasa, mengirim robot terbang ke Titan untuk memahami bagaimana kehidupan bermula. Tapi saat Anda masuk ke detailnya, Anda sadar betapa sulitnya itu. Penerbangan drone di dunia sejauh itu adalah hal yang relatif baru dan sejujurnya agak menakutkan, sangat sedikit ruang untuk kesalahan. Jadi selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menjalankan berbagai tes teknis, dan itu sangat penting karena Dragonfly tidak hanya sekedar pergi ke sana lalu terbang kembali. Ia akan menghabiskan sekitar 2,5 tahun beroperasi dan menjelajahi berbagai titik di sekitar Titan. Dan karena udara di sana jauh lebih tebal daripada di bumi, rotor Dragonfly tidak akan berfungsi sama seperti di sini. Untuk memastikan ia bisa lepas landas, stabil, dan dikemudikan dengan benar, menebak saja tidak cukup. Anda harus menciptakan kondisi udara Titan di bumi untuk melihat cara terbangnya. Maka, pengujian dilakukan di terowongan angin besar Pusat Penelitian Langley NASA di Virginia. Namun, bukan udara biasa yang digunakan. Sebaliknya, mereka memompakan gas yang disebut R-134 Freon. Gas ini membantu mereka meniru cara atmosfer tebal Titan menekan dan berputar di sekitar rotor. Idenya adalah untuk menguji bagaimana Dragonfly menangani tekanan udara, memeriksa getarannya, ya hal-hal semacam itu. Hanya setelah menjalankan simulasi, barulah masalah mulai muncul. Dan ternyata Dragonfly punya cukup banyak masalah. Sejak awal, para insinyur tahu bahwa pendaratan di bulan Saturnus akan menjadi tantangan besar. Di Mars, misalnya, wahana antariksa melewati pendaratan yang cepat dan intens yang sering disebut NASA sebagai 7 menit teror. Tapi di Titan, penurunan dan pendaratan Dragonfly diperkirakan memakan waktu jauh lebih lama, sekitar 2 jam. Proses turunnya akan sangat sulit. Saat Dragonfly turun ke atmosfer Titan, ia akan disegel di dalam cangkang aero. Ini pada dasarnya adalah pelindung panas yang dirancang untuk menangani gesekan dan panas yang intens saat masuk. NASA juga merancang parasut yang akan mengembang nanti dan memperlambat wahana antariksa itu sedikit demi sedikit. Parasut ini harus bekerja untuk waktu yang lama, hingga 110 menit. Namun pengujian menunjukkan bahwa cangkang aero bisa sangat bergoyang atau bahkan mulai terguling selama rentang waktu yang lama itu. Jadi NASA harus menyesuaikan parasutnya untuk membantu menjaga kestabilan wahana antariksa tersebut. Setelah penurunan yang sulit itu, kita semua bisa merayakannya kan? Ya, belum. Karena begitu Dragonfly mendarat di permukaan, ia bisa menghadapi masalah yang berbeda, panas berlebih. Dan itu terdengar aneh mengingat Titan sangat dingin, dengan suhu yang bisa turun hingga sekitar minus 290 derajat Fahrenheit. Jadi pada awalnya, para ilmuwan mengira tugas utama mereka adalah menjaga Dragonfly tetap hangat selama berada di sana. Itulah sebabnya rencana awalnya adalah memberi Dragonfly sumber daya khusus yang disebut generator termoelektrik radioisotop multimisi. Wah, namanya panjang sekali. Ini jenis generator bertenaga nuklir yang sama dengan yang dipakai di penjelajah Curiosity dan Perseverance di Mars, dan ini menghasilkan listrik dan panas. Tapi saat para peneliti menjalani simulasi, mereka menemukan desainnya bisa menyebabkan masalah yang sebaliknya. Jika tidak ada angin di Titan, seperti pada hari yang sangat tenang, Dragonfly mungkin tidak bisa membuang panasnya, dan kemudian pendaratnya bisa kepanasan. Sederhananya, bahkan di dunia yang membeku seperti Titan, generator itu bisa mengeluarkan cukup panas untuk membuat bagian-bagian Dragonfly terlalu hangat, dan kemudian, ya, misinya berakhir. Atmosfer Titan yang tebal menyebabkan masalah rumit lainnya.
Di bumi, atmosfer dan cuaca bisa berubah cukup cepat karena hari dan musim kita berlalu dengan cepat. Tapi Titan berjalan pada waktu yang jauh lebih lambat. 1 hari penuh di Titan berlangsung sekitar 16 hari bumi, dan 1 tahun di sana memakan waktu hampir 30 tahun bumi. Karena semuanya berubah sangat lambat, atmosfernya tidak bergeser tiba-tiba seperti di sini, dan laju yang lambat itu juga memengaruhi suhu. Di planet seperti Mars, suhunya bisa sangat berfluktuasi antara siang dan malam. Titan nggak seberito. Berkat atmosfernya yang padat, suhunya tetap cukup stabil. Meski perubahannya kecil, ilmuwan tetap menganggapnya serius. Jadi mereka menguji Dragonfly, dan ia lolos. Untungnya, sistem pemanas dan pendingin wahana itu mampu menangani pergeseran itu. Lalu, bagaimana sebenarnya ia bergerak? Nah, karena Dragonfly seperti drone tanpa roda, ia punya baling-baling dan kaki pendaratan, sehingga ia tidak bisa berjalan di tanah. Ia dirancang untuk melakukan perjalanan dengan terbang. Ia akan lepas landas lurus ke atas, terbang ke tempat baru, dan mendarat lagi berulang kali. Semua ini menjadikan Dragonfly sebuah proyek rekayasa yang luar biasa. Tapi karena ini sangat berani, masih ada banyak kekhawatiran. Itulah sebabnya NASA menguji segalanya dan melakukan setiap pencegahan untuk memberikan hasil terbaik. Jika berhasil, Dragonfly bisa mengungkap petunjuk asal-usul kehidupan di bumi. Mungkin kita akan menemukan jejak kehidupan luar angkasa atau hal yang lebih besar. Tapi sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan Titan untuk saat ini. Jadi kita harus menunggu sampai 2034. Bagaimana jika makhluk Mars datang ke planet kita? Bagaimana jika sebuah rover Mars membawa kembali organisme tak dikenal yang mulai berkembang biak dan memusnahkan seluruh kehidupan di bumi? Kita sudah sering melihat skenario ini ratusan kali di dalam film dan membacanya di buku, tapi kenyataannya situasi aslinya justru terasa jauh berbeda. Kitalah ancamannya. Manusia itu adalah pihak yang bisa menginfeksi planet lain. Kitalah yang bisa menjadi penghancur Mars. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, negara-negara membuat sebuah perjanjian internasional yang melarang kita melakukan tindakan tertentu terhadap tetangga merah kita di luar angkasa. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi ini nyata. Perjanjian ini disebut Traktat Luar Angkasa. Traktat ini ditandatangani pada tahun 1967 oleh Uni Soviet, AS, dan Inggris. Traktat tersebut menyatakan bahwa negara penandatangan dilarang mengklaim kedaulatan atas benda langit manapun. Traktat ini juga memuat banyak aturan penting lainnya, namun salah satunya secara langsung membahas bagaimana kita seharusnya mencari kehidupan luar angkasa. Sekarang ada kemungkinan bahwa wilayah tertentu di Mars berpotensi menjadi tempat kehidupan. Namun, menurut Traktat Luar Angkasa, menjelajahi wilayah-wilayah khusus tersebut dilarang. Kedengarannya aneh, bukan? Mencari kehidupan di Mars adalah salah satu tujuan utama seluruh industri antariksa. Jadi, bagaimana mungkin area-area ini dilarang untuk dijelajahi? Alasannya adalah kontaminasi. Ketika kita menjelajahi wilayah-wilayah ini, kita mungkin secara tidak sengaja membawa kehidupan ke sana. Mikroba atau bakteri yang sangat kecil namun sangat tahan banting bisa saja menumpang di pesawat luar angkasa, mendarat di Mars, dan mulai berkembang biak. Namun, para ilmuwan tidak hanya khawatir bahwa bakteri dari bumi akan menghancurkan kehidupan di Mars, ada kemungkinan kedua jenis bakteri ini akan bercampur dan kita tidak akan bisa membedakan satu dengan yang lain. Tapi, bagaimana jika ternyata bakteri-bakteri itu sebenarnya berasal dari bumi? Bayangkan NASA menghabiskan miliaran dolar untuk mengumpulkan sampel tanah Mars di mana kehidupan telah terdeteksi. Pesawat luar angkasa membawa sampel-sampel ini kembali ke bumi. Para ilmuwan menganalisisnya dan tiba-tiba menyadari bahwa bakteri Mars tersebut sebenarnya adalah milik kita. Mereka telah tiba di Mars 10 tahun sebelumnya ketika sebuah rover robotik hanya mengambil gambar lanskap Mars. Di bumi, kita sudah mengenal bakteri yang dapat bertahan hidup di bawah tekanan ekstrem, suhu yang sangat rendah dan tinggi, bahkan dalam ketiadaan oksigen sama sekali.
Bagi organisme seperti itu, beradaptasi dengan kondisi Mars mungkin tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana jika mereka berubah di lingkungan tersebut? Bagaimana jika mereka bermutasi dan mengambil bentuk baru? Para ilmuwan mungkin percaya bahwa mereka telah menemukan kehidupan alien sejati, padahal kenyataannya itu hanyalah mikroba bumi yang berevolusi di Mars. Ya, ada juga kemungkinan bahwa mikroorganisme Mars bisa bercampur dengan bakteri bumi, sehingga mustahil untuk memisahkan mereka. Singkatnya, menjelajahi tempat-tempat di mana kehidupan mungkin ada bisa menciptakan kebingungan ilmiah yang besar. Dan bagaimana jika mencemari Mars dengan kehidupan dari bumi menyebabkan kehidupan itu menyebar dengan cepat? Bentuk seperti apa yang akan diambil oleh kehidupan itu di bawah kondisi yang benar-benar berbeda dari bumi? Mars dan bulan memang bisa dieksplorasi, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari polusi biologis. Dan jangan khawatir, perjanjian luar angkasa juga mengharuskan kita berhati-hati agar tidak membawa kehidupan Mars yang berpotensi berbahaya kembali ke bumi. Jadi apa sebenarnya wilayah khusus di Mars itu? Nah, itu adalah tempat-tempat di mana kondisinya mungkin memungkinkan mikroorganisme untuk bertahan hidup, yaitu area yang hangat dan basah. Tapi inilah bagian ironisnya. Saat ini kita belum mengetahui lokasi di Mars yang memenuhi kriteria tersebut. Namun jika memang ada tempat seperti itu, kita tidak bisa mencapainya. Jadi dalam praktiknya, hukum wilayah khusus ini belum pernah diuji. Namun para ilmuwan juga membicarakan wilayah yang belum pasti. Area ini berpotensi diklasifikasikan sebagai wilayah khusus setelah penelitian lebih lanjut. Salah satu contohnya adalah Recurring Slope Lineae atau RSL. Ini adalah garis-garis gelap dan sempit yang muncul musiman di lereng Mars. Awalnya, para ilmuwan percaya ini tanda air cair. Namun, studi selanjutnya menunjukkan bahwa RSL terbentuk dari aliran kering berbutir. Jadi, apakah itu berarti tidak ada kemungkinan menemukan kehidupan di Mars? Mungkin saja. Tapi bagaimana dengan semua berita utama yang mengklaim bahwa air telah ditemukan di Mars? Bukankah itu bisa berarti ada kehidupan di sana? Ya, para ilmuwan memang telah menemukan air, dan bukan hanya dalam jumlah kecil, melainkan seluruh lautan. Masalahnya, air ini terkubur 7 hingga 12 mil di bawah permukaan Mars. Sebagai perbandingan, lubang terdalam yang pernah dibor di bumi, Kola Super Deep Borehole, hanya sekitar 7,5 mil dalamnya. Kita bahkan tidak bisa mengebor lebih dalam di planet kita sendiri. Sekarang bayangkan berapa banyak waktu, uang, energi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk membuat lubang raksasa di Mars. Saat ini, misi itu terdengar bak fiksi ilmiah dibanding realita. Tapi misalkan kita benar menemukan mikroba di Mars dan membawanya ke bumi. Apa bahaya yang ditimbulkan organisme sekecil itu? Nah, film-film thriller fiksi ilmiah memang memberikan jawaban yang dramatis, tapi ada juga contoh di dunia nyata. Ambil contoh jamur yang dikenal sebagai chitrid. Organisme mikroskopis ini telah mengurangi populasi katak, salamander, dan amfibi lainnya di seluruh dunia, dan bencana biologis ini juga berdampak pada manusia. Chitrid bukanlah organisme asing, tetapi kisahnya sangat menggambarkan apa yang bisa terjadi setelah kontaminasi biologis sekecil apapun. Ketika chitrid menginfeksi katak, ia menyebabkan penyakit yang parah. Jamur ini menyerang kulit hewan, mengganggu kemampuannya untuk mengatur air dan elektrolit. Elektrolit adalah garam dan mineral yang penting untuk fungsi biologis. Ketika sistem ini rusak, hal itu menyebabkan gagal jantung. Katak itu mati, namun jamur terus menginfeksi makhluk lain. Wabah terdeteksi di barat laut Costa Rica awal 1980-an. Dari sana, wabah menyebar ke selatan dan timur, mencapai Panama pada tahun 2000-an. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa chitrid berasal dari Asia Timur dan menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan hewan peliharaan. Bagaimana jamur ini berevolusi hingga mampu menghancurkan amfibi adalah kisah untuk video lain. Untuk saat ini, mari kita fokus pada konsekuensi yang masih memengaruhi kita hingga hari ini. Selama beberapa dekade, wabah chitrid menyebabkan penurunan besar pada populasi amfibi di seluruh dunia. Sekitar 90 spesies sudah benar-benar punah. Dampaknya terasa sangat parah di wilayah Costa Rica dan Panama. Seiring menurunnya jumlah amfibi, populasi predator yang memangsa katak dan salamander juga ikut berkurang. Namun, itu bukanlah masalah yang paling utama. Ingat apa yang biasanya dimakan katak? Mereka memangsa nyamuk dan berbagai jenis serangga. Jadi setelah pandemi jamur, populasi serangga meningkat secara sangat drastis. Sekarang pikirkan apa yang berbahaya dari nyamuk. Ya, mereka menggigit dan meninggalkan bekas gatal di kulitmu, tapi beberapa spesies membawa infeksi berbahaya seperti malaria. Seiring menurunnya populasi katak, kasus malaria pada manusia pun meningkat.
Studi menunjukkan bahwa tingkat infeksi mulai meningkat sekitar 1 tahun setelah penurunan populasi amfibi dimulai. Selama 3 tahun berikutnya, jumlah kasus malaria meningkat namun kemudian stabil. Sekitar 8 tahun setelah wabah citrit dimulai, tingkat malaria mulai menurun dan akhirnya kembali ke tingkat sebelumnya. Apakah itu berarti populasi katak pulih? Sayangnya tidak. Amfibi masih terus berjuang. Ada kemungkinan manusia mulai mengambil langkah pencegahan yang lebih kuat terhadap malaria, atau mungkin hewan lain mulai memangsa nyamuk. Bagaimanapun juga, ekosistem tidak pernah benar-benar kembali ke keseimbangan aslinya. Inilah masalah inti dari kontaminasi biologis. Merusak satu spesies dapat mengganggu seluruh sistem. Seperti reaksi berantai, masalah menyebar dari satu mata rantai ke mata rantai berikutnya. Jika jamur sederhana saja bisa memengaruhi kehidupan di bumi di mana manusia bisa melawan wabah, bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh mikroba di Mars. Bahkan jika kehidupan memang ada di sana, satu organisme bumi saja bisa memusnahkannya sepenuhnya. Sebaliknya juga berlaku, mikroba Mars bisa menyebabkan masalah serius di bumi. Bayangkan sebuah pesawat luar angkasa kembali dari Mars dan mendarat di lautan. Sebuah mikroba Mars melompat ke dalam air dan menempel erat pada seekor hiu. Hiu itu mulai berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dan mulai menyerang makhluk laut lainnya. Ikan-ikan menjadi lebih agresif dan mulai menyerang apapun yang bergerak di dalam air. Bakteri Mars berkembang biak. Ikan-ikan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Industri perikanan mengalami kerugian dan banyak orang mulai kelaparan tanpa ikan. Mamalia laut mulai menghilang. Dan situasi yang kita hadapi menjadi semakin memburuk. Oke, kita tidak perlu bersikap terlalu dramatis, tapi kamu pasti mengerti apa maksudnya.